Ya, yang berikutnya sudah hadir para aktivis media sosial dari masing-masing kubu. Ada Guntur Romli dari kubu Jokowi dan Ferdinand Huta Hayan dari kubu Prabowo. Kita kasih tepuk tangan. Terima kasih sudah hadir Kak Guntur, Bang Ferdinand. Kita tahu mereka berdua adalah orang-orang yang selama ini super aktif di media sosial. Dan tugas mereka kali ini adalah meyakinkan Anda para netizen kenapa harus memilih Jokowi atau Prabowo. Kita mulai dengan orasi, cuma karena ini aktivis medsos, saya ingin orasinya dimulai dari mengambil tweet Anda di media sosial. Bang Ferdinand, ini tweet terbaru Anda, kita akan keluarkan. Jadi tolong memulai orasinya dengan ini ya. Sebagai anak bangsa yang mencintai Republik ini, mencintai kebenaran dan membenci dusta, saya berharap tahun politik ini akan terpelihara kesatuan dan keutuhan bangsa. Kunci semua ini adalah yang pertama bersumber di sikap adil pemerintah. Tanpa rasa adil, perlawanan akan muncul. Silakan. 90 detik waktu Anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Saya ingin membuka orasi pendek saya dari sebuah kalimat yang selalu tinggal di dalam pikiran saya. Bahwa ketika sebuah pengekangan dan penindasan dilakukan oleh penguasa, maka perlawanan akan membangkitkan teriakan-teriakan revolusi dari para kaum revolusioner. Inilah yang selalu memotivasi saya untuk selalu bersikap kritis kepada pemerintah. Karena apa? Kegaduhan yang terjadi selama ini terutama di media dan media sosial bersumber dari sikap tidak adil pemerintah atau penguasa. Kita tahu pemerintah punya infrastruktur, punya sarana, dan punya hak untuk membuat aturan. Kita juga baru merasakan bagaimana kita dipaksa untuk mendaftar nomor telepon kita dengan menggunakan NIK dan KK. Tetapi semua itu sekarang sia-sia tanpa manfaat yang berguna sama sekali. Kita lihat media sosial bagaimana liarnya menjadi tentara yang bisa membunuh seseorang berkali-kali. Saya juga adalah korban dari fitnah di media sosial karena akun-akun yang tak bertanggung jawab. Bagaimana kita akan berharap Republik ini damai di dunia netizen kalau pemerintah bersikap membiarkan itu semua terjadi? Maka satu hal yang akan timbul, perlawanan akan bangkit dan meneriakkan revolusi. Dan inilah tujuan kita bagaimana, kenapa kita menjadi butuh untuk mengganti kepemimpinan nasional, untuk menghadirkan pemimpin yang lebih tegas, pemimpin yang lebih bersikap, mengayomi seluruh bangsa ini tanpa berpihak ke siapapun. Terima kasih Bang Ferdinand. Mas Guntur, saya juga meminta Anda memulai orasi dengan tweet Anda. Ini tweet yang tadi juga sudah Anda sebutkan untuk memulai orasi. Kita akan tunjukkan tweetnya. Ini spesifik. Rencana rekayasa fitnah nenek-nenek 70 tahun dianiaya. Dimulai dari medsos, Twitter, dan Facebook, media online, televisi melalui konvers, penggalangan massa dan demo-demo, ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah, pembangkangan sipil dan konflik sipil, Jokowi jatuh. 90 detik waktu Anda, silakan. Ya, itu kalau saya lihat memang adalah rencana dari sebuah hoax yang digagalkan. Hoax adalah cara iblis untuk melawan Tuhan. Adam dan Hawa dijatuhkan oleh iblis menggunakan hoax ketika dia dibilang soal kehidupan yang abadi. Kemudian Tuhan memberikan akal pikiran dan juga wahyu sebagai kebenaran agar manusia terhindar dari hoax. Seperti kegagalan yang baru terjadi. Kemudian setelah itu, ketika seseorang tidak menggunakan akal pikirannya dan wahyunya, tapi jatuh kepada hoax, berarti dia sudah dalam barisan iblis dan dia mengingkari karunia Tuhan itu sendiri. Hoax adalah penyalahgunaan kenikmatan informasi. Ada yang bilang, siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Kebebasan informasi adalah pilar dalam demokrasi kita. Setelah yudikatif, legislatif, eksekutif, kemudian kebebasan informasi yang terbentuk dalam kebebasan pers. Kemudian muncul pilar yang keempat adalah media sosial. Namun media sosial ibarat pisau bermata ganda, bisa positif dan bisa negatif. Oleh karena itu, mari kita nikmati karunia Tuhan dengan mensyukuri dan menolak hoax. Terima kasih. Boleh saya minta untuk kembali duduk bersama, Kak Guntur. Terima kasih, Bang Ferdinand.
Seperti tadi, kata hoax memang diucapkan oleh tadi Mbak Daniel mengucapkan hoax, Anda juga memulai orasi dengan hoax. Kalau begitu mari ingatkan, mari segarkan ingatan kita dengan apa yang menghebohkan publik belum lama ini. Kita lihat yang berikut. Tindakan pengecut ya, kok dilakukan terhadap perempuan 70 yang berjuang untuk orang miskin, yang berjuang untuk keadilan. Kita sangat kaget dan sangat prihatin, kecewa bahwa telah terjadi aksi kekerasan, penganiayaan terhadap salah satu pimpinan daripada badan pemenangan kampanye kita. Tanggal 21 September, Ibu Ratna Sarumpait ada di Rumah Sakit Bina Estetika. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita khayal entah diberikan oleh setan mana ke saya. Dan berkembang seperti itu. Kali ini saya pencipta hoax terbaik ternyata. Dan saya di depan rakyat Indonesia saya minta maaf. Tapi saya tidak merasa bahwa saya berbuat salah. Bahwa saya akui bahwa saya agak gerusa-gerusu. Baik, saya ingin langsung lempar ke Anda Bang Ferdinand. Bagaimana menjelaskan itu? Jadi begini ya, kita harus melihat bahwa apa yang terjadi kepada tim pemenangan Prabowo Sandi ini adalah sebuah wujud sisi kemanusiaan yang tinggi. Coba bayangkan apa yang terjadi ketika kami mendapat pengakuan dari seorang teman, seorang sahabat, bagian dari rumah kami, dia dianiaya, dia dipukuli, terus kami diam dan cuek. Betapa hinanya kami ketika melihat seorang perempuan dianiaya dan dihina. Itulah semangat yang timbul. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa pengakuan yang diberikan Ratna ini sepanjang dia belum mengaku dia berbohong, itu belum termasuk kategori hoax ya. Kita harus melihat datarnya di situ karena kita sudah memverifikasi kepada siapa kita verifikasi bahwa ini hoax atau tidak, ya tentu ke Ratna sendiri dan semua memverifikasi ke Ratna. Baik, Bang Ferdinand, jadi Anda katakan itu didorong oleh rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan yang besar timbul yang membuat kami harus bertindak seperti itu. Itu rasa kemanusiaan yang mendorong. Saya menolak hal itu ya. Karena kita harus juga melihat seseorang pada rekam jejak ya. Karena tadi Pak Prabowo juga menyebut Ibu Ratna sebagai pimpinan di tim pemenangan Prabowo Sandi. Kenapa tidak melihat seseorang itu dari rekam jejak? Ibu Ratna itu orang dengan timbunan hoax ya. Sudah terbukti dia bukan hoax. Karena itu ya terbukti menyebarkan hoax. Contoh Mbak Nana. Timbunan hoax. Soal PT Dirgantara dia tuduh dulu itu dijual ke Cina. Ternyata hoax dan dia minta maaf. Yang kedua, pecahan uang Rp200.000 dan ternyata hoax. Jadi sebenarnya orang yang punya rekam jejak menyebarkan hoax harusnya tidak dilibatkan sebagai pimpinan pemenangan tim ses. Ini kok malah dijadikan. Pertama, pernyataan Gun Romli tadi bahwasannya Bu Ratna pimpinan tim ses itu keliru, itu yang hoax. Ya, dari Pak Prabowo kita tadi nggak ada ngomong pimpinan salah satu tim pimpinan bisa ditulang. Salah satu pimpinan. Salah satu jurkam. Iya, salah satu pimpinan. Kita dengar sama-sama. Gimana? Oke, kita ulang. Kalau perlu kita ulang. Silakan ulang. Kalau perlu kita ulang. Sebentar. Boleh. Saya akan minta supaya tidak berdebat berkelanjutan. Saya akan minta tim produser bagian itu saja tolong dicari. Silakan dilanjutkan bahwa nanti kita lihat. Baik, pertama tentu yang harus dipahami, kami berangkat dari empati kemanusiaan itu. Orang yang kemudian datang dengan sendirinya, kemudian mengaku beliau dianiaya dan sebagainya, apalagi ini orang tua, maka tentu siapapun akan punya empati kemanusiaan.
Nah, misalnya dalam konteks lain, banyak kok misalnya Pak Jokowi juga sering dibohongi. Saya sebelum lebar kemana-mana, saya ingin menjawab dulu soal ini. Saya ingin menjawab itu. Pak, ini masalah negara loh Mbak. Beliau punya instrumen intelijen, kemudian saya ternyata kemudian beliau dibohongi terkait dengan itu. Baik, kemudian masalah kita masuk ke empati. Kita akan bahas empati. Kita bahas satu-satu. Itu penting sekali. Nanti saya akan kembali ke poin itu. Saya akan kembali ke poin itu, tapi Anda tanggapi dulu yang empati. Ketika seorang supporter satu kesebelasan dianiaya hingga tewas, ketua supporternya tidak segera bikin konferensi pers dan kemudian menyerukan bahwa supporter dari klub lain itulah biadab. Ketika ada beberapa berita, beberapa kesatuan saling konflik senjata, komandannya masing-masing di kota itu bertemu dulu, mengademkan suasana dan berkonflik pers bareng. Pertanyaan, apakah Kapolres atau Dandim atau ketua supporter Persida dan ketua supporter Persib itu kenegarawanannya, kejernihannya, ketenangannya lebih tinggi daripada seorang Pak Prabowo yang ingin jadi presiden 260 juta orang Indonesia. Silakan ditanggapi. Ternyata begini, ternyata bahwa sikap seperti inilah yang diambil oleh pemerintahan Pak Jokowi sehingga mereka menjadi lalai dan abai menyelamatkan korban di Palu. Karena mereka meneliti dulu ini gempa hoak atau bukan. Sehingga empatinya terlambat timbul, terlambat muncul, maka korban berjatuhan. Seharusnya sebagai manusia kita harus mengesampingkan penelitian itu untuk menolong manusia. Ini dalam debat yang terakhir ini. Inilah akibatnya kenapa korban semakin banyak jatuh karena penanganannya ternyata terlambat dalam meneliti hoax dulu. Kalau Anda mengaitkan isu empati dan kemanusiaan. Sebentar, biar gantian fokus ini dulu. Mas Budiman, sebentar. Ini fakta. Ini fakta bahwa ternyata pemerintah terlambat mengurusi korban karena menghadapi hakim. Sebentar, Mas Guntur. Karena mereka mengesampingkan empati, ternyata pemerintah ini mengesampingkan empati untuk kemudian meneliti hoak atau bukan. Inilah bahaya. Bagaimana Mas Guntur? Kalau empati dan kemanusiaan dihubungkan dengan bencana di Palu, maka Pak Jokowi lah yang pertama kali datang ke Palu, bukan Pak Prabowo. Datang ke Palu pertama, tetapi faktanya semua berbicara masing-masing. Baik. Saya sedikit Mbak. Itu empati kemanusiaan yang cocok. Saya ingin nyambung ke tadi dikatakan bahwa disebutkan oleh Mas Dhanil, Pak Jokowi juga sempat melakukan keteledoran. Iya. Kita lihat yang berikut ini. Apakah ini bentuk keteledoran Pak Jokowi? Kita lihat. Lihat muka saya, Pak. Orang Padang kok. Tapi benar, Pak. Soal itu. Tapi ya. Mas Budiman, saya minta Anda menanggapi, apakah skalanya sama apa yang terjadi dengan kasus hoax Ratna Sarumpait dengan apa yang tadi kita saksikan dan juga disebutkan oleh Mas Dhanil? Tanggapan Anda? Kita bicara hoax Ratna Sarumpait, sesuatu disebut hoax itu ketika memang ada indikasi pelanggaran hukum. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dengan segala kelemahannya, ya, yang tadi ditunjukkan, which is valid, which is ya bahasa Jakarta Selatan banget. Itulah kekeliruan kebijakan. Oke, kebijakan tidak bisa dipidanakan. Pelanggaran hukum tidak bisa diselesaikan dengan minta maaf. Dan kita belajar dari Pak Ahok bagaimana caranya setelah minta maaf ya tetap dipidanakan. Belum selesai. Nanti bisa dilanjutkan. Mas Budiman, saya harus kasih kesempatan menanggapi. Nanti Anda boleh menanggapi lagi. Ini fatal sekali loh Mbak. Kecolongan ini fatal sekali. Kenapa? Karena Pak Jokowi punya instrumen yang lengkap sebagai presiden. Ini presiden loh, kemudian kecolongan itu luar biasa dan itu terkait dengan martabat bangsa. Yang jadi namanya, menurut Anda, pertanyaan saya akan sama. Skalanya sama dengan tadi, kecolongan Pak Prabowo. Sangat lebih parah. Kenapa? Karena melanggar undang-undang. Beliau tadi menyebutkan ini melanggar undang-undang. Ketika kita bicara soal hoax, yang terjadi dalam kasus hoax Ratna Sarumpait adalah
hoax itu digunakan alat untuk menyerang dan membenci kelompok yang lain. Narasi hoax itu yang dibangun untuk menyerang. Ya kalau yang soal kebijakan dan sebagainya, itu yang apa? Jadi tandai bahwa sikap seseorang ya menggunakan hoax itu untuk apa? Apakah dia benar sebagai korban dibohongi atau dia gunakan untuk menyerang pihak yang lain? Nah, saya lihat dalam kasus Ratna Sarumpait itu digunakan untuk pihak membangun kebencian dan narasi kepada Pak Jokowi. Saya pikir begini ya. Jadi hoax itu kata dasarnya harus dipahami ada semangat niat jahat terkandung di sana, ya, niat jahat. Kami tidak punya niat jahat sama sekali di sana. Justru saya malah menjadi curiga ya, bahwa sesungguhnya mereka inilah yang mendramatisir pembelaan kami kepada Ratna Sarumpait, punya niat jahat ingin menjerumuskan kami dengan melaporkan beramai-ramai ke polisi. Jadi sekarang siapa yang punya niat jahat? Mas Guntur? Kami sama sekali tidak. Kami Bang berempati. Ferdinand, kalau Anda membaca, mohon maaf, tweet Anda yang pagi sebelum Anda anulir, bagaimana Anda sudah menggerakkan narasi tweet Anda untuk menyerang pemerintah? Saya tidak menyerang pemerintah. Sebentar. Kita dengarkan. Bang Ferdinand, kita dengarkan. Kemudian juga narasi-narasi yang dibangun oleh Fahri Hamzah, oleh Egy Sujana pada malam tanggal 3 itu jelas-jelas melakukan pengumpulan massa, jelas-jelas ada tujuan ke sana. Saya harus jelaskan ditanggapi sedikit sebelum saya break. Siapapun sedikit yang saja. paling bertanggung jawab terhadap negara ini tentu adalah pemerintah. Ketika ada ketidakadilan, ketika ada penganiayaan, tentu yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Itu apa kita harus nonton film Jaka Sembung sekarang? Itu wajar gitu loh. Kalau kemudian sebagian tokoh itu tentu mendorong pemerintah untuk menangani ini. Kita akan bahas yang lain-lain. Ini kita baru membahas soal kualitas kepemimpinan. Tadi kita membahas merakyat dan ini tampaknya masuk ke bagian jujur atau integritas. Lagi-lagi pemilih nanti yang akan menentukan. Jadi Anda yang akan menentukan mana yang lebih meyakinkan Anda. Setelah ini kita akan bahas soal rekam jejak. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa.